Halo, saya Baharudin. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan cara membuat animasi drawing dengan menggunakan VideoScribe. Nah, VideoScribe sendiri memiliki website itu www.videoscribe.co. Nah, pada halaman homepage dari VideoScribe ini tampak bahwa ada Start Free Trial. Artinya, kita akan menggunakan VideoScribe dengan versi uji coba. Nah, versi uji coba ini biasanya kita berbatas waktu. Nah, untuk mengantisipasi penggunaan free trial ini, maka saya memberikan solusi kita menggunakan 10 minute mail. Artinya, melalui penggunaan 10 minute mail ini, kita bisa mengenerate email baru dalam jangka waktu penggunaan hanya sampai 10 menit. Sehingga pada kesempatan berikutnya, kita bisa menggunakan email baru untuk melakukan registrasi pada versi free trial. Cara menggunakan 10 minute mail adalah kita langsung masuk saja pada halaman 10minutemail.com seperti ini. Kemudian tampil ada email baru seperti ini. Saya copy emailnya. Kemudian saya masukkan pada halaman start free trial di Sparkle ini. Saya paste di sini. Kemudian saya masukkan first name saya. Saya masukkan last name-nya, nama sekolah saya. Kemudian password, lalu saya beri tanda checklist pada bagian ini, kemudian saya klik sign up. Ya, sukses. Ini saya oleh tim Sparkle melalui websitenya itu diminta untuk mengecek inbox saya. Saya kembali pada 10 minute mail di sini. Ya, ada satu email tampil pada bagian ini dari Sparkle, kemudian saya klik confirm. Bersamaan dengan saya mengkonfirmasi pendaftaran tadi, maka bersamaan dengan itu pula saya dikirimi link untuk melakukan download 3 buah file, how to design your own whiteboard animation, kemudian ada videoscribe.msi dan the secret behind the rise of videoscribing.pdf. Nah, ini 3 file inilah yang akan digunakan sebagai panduan. Dua file yang ini, file PDF ini sebagai panduan awal untuk belajar VideoScribe, sedangkan yang ini adalah file executable untuk bisa menginstal VideoScribe pada komputer, pada laptop Anda ya. Selanjutnya kita lakukan save ya, kita save semuanya ini juga, dan pada file ini juga kita lakukan save untuk menyimpan ketiga file tersebut ke dalam komputer Anda ya. Seperti ini, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, inilah 3 file yang tadi baru selesai di download ya. Langkah selanjutnya kita melakukan instalasi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi videoscribe.msi. Caranya saya lakukan klik kanan di sini install, atau lakukan double klik pada videoscribe.msi. Saya klik next. Ya, ini ada pesan error bahwa ada folder yang sudah terinstall. Kemudian saya klik yes saja, saya klik install, dan ditunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah selesai, maka ada pesan muncul di sini sudah terinstall dan VideoScribe dengan sendirinya sudah terbuka. Nah, sehingga email yang dari 10 minute mail tadi di sini itu sudah saya bisa gunakan di account VideoScribe saya di sini. Jadi saya paste di sini, kemudian saya masukkan passwordnya, saya klik remember me supaya saya bisa diingat pada akun login ini, kemudian saya klik login ya. Dan pada bagian awal saat login pertama ini ditampilkan untuk trial license di semacam syarat dan ketentuan penggunaan trial. Pada kesempatan kali ini dia hanya tampil bisa digunakan sampai kurang lebih. Pada halaman VideoScribe ini saya sudah bisa membuat animasi berbasis gambar dengan menggunakan VideoScribe. Nah, saya klik create new scribe ya. Setelah saya mengklik new scribe tadi, maka ditampilkan halaman pada startup. Inilah kanvas dari VideoScribe. Ini hintnya. Saya klik tanda checklist ini. Nah, inilah
layar putih ini adalah whiteboard atau kanvas dari laman VideoScribe saya. Kemudian kita bisa melihat ini ada beberapa menu di sini. Menu yang paling kiri ini adalah go back to your project, maksudnya apabila kita sudah menyimpan project sebelumnya maka kita bisa kembali ke daftar project kita yang sudah kita buat. Kemudian pada bagian ini adalah save or export describe, maksudnya jika file video scribe kita sudah siap untuk disimpan maka kita bisa simpan dalam bentuk project. Kemudian ini adalah add an image untuk menambahkan gambar ke dalam kanvas kita. Kemudian ini adalah bagian teks, menambah teks ke kanvas. Ini adalah menambah grafik, ini menambah musik track pada scribe kita. Kemudian ini melakukan rekaman untuk merekam voice di dalam scribe kita. Pada bagian ini adalah change paper texture, jadi kita bisa mengubah tekstur daripada kanvas kita. By default ini warna putih. Kemudian pada bagian ini kita bisa memilih gambar format gambar tangan yang berbeda. Dan pada bagian kanan ini adalah preview play or your scribe, jadi kita bisa mempreview scribe kita atau animasi drawing yang kita buat di sini. Kemudian pada tombol bagian paling ini adalah publish or render your scribe. Nah, pada bagian sudut kanan bawah di sini ada beberapa tombol. Ini ada cut, kemudian ada recording, ada hapus record, ada copy, dan seterusnya. Ini akan tampil apabila kita sudah memiliki teks atau gambar untuk diolah dalam tampilan kanvas kita. Selanjutnya kita sudah bisa berkarya dengan menggunakan VideoScribe. Nah, langkah pertama saya mencoba menambahkan image atau gambar. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Ada tombol home untuk memasuki galeri library kita. Ini tampil bahwa di load dari svgstudio.com. Kemudian kita bisa juga mengambil file-file dari lokal komputer kita, dari hard drive kita. Ini saya memilih import svg dan seterusnya. Ini pada bagian ini. Dan saya masuk pada laman VideoScribe saya di VideoScribe app. Kemudian saya ambil logo Simulek seperti ini, sudah bisa tampil di layar. Kemudian saya tambah satu logo lagi, itu masih dengan cara yang sama. Ambil logo sekolah saya, SMA Negeri 4 Kendari. Ya, saya tampilkan seperti ini. Nah, untuk menyeleksi gambar maka kita bisa select pada bagian timeline di bawah ini, pada bagian track gambarnya. Jadi kita bisa seleksi satu-satu ya. Kemudian saya akan menunjukkan cara menambahkan teks ya. Animasi drawing. Seperti ini. Ya. Saya geser teksnya di sini. Kemudian saya tambahkan teks lagi. Boleh. Ya. Kemudian saya menambahkan teks lagi. Pada bagian ini saya menambahkan nama saya. Kemudian saya klik. Ya. Saya posisikan di bawah seperti ini. Saya tambahkan satu teks lagi, itu SMA 4 Kendari. Oke. Ya, untuk melakukan preview dari tampilan VideoScribe ini maka saya klik tombol preview di sini.
demikian, akhirnya saya sudah bisa menyimpan video scribe saya seperti ini. File yang sudah disimpan pada video scribe, dia berupa project yang bisa dibuka kembali dengan cara seperti ini. Kita bisa membuka filenya seperti ini. Lalu kita melakukan beberapa editan, terutama pada posisi teks. Seperti ini. Kemudian gambar bisa dibuat lebih kecil lagi seperti ini, atau bisa kita menambahkan hal-hal lain berkaitan dengan dekorasi tampilan dari nilai, untuk menambah nilai artistik tampilan dari animasi kita. Misal saja kita mengganti tekstur dari tampilan video scribe dengan cara seperti ini. Dan sesi akhir dari pembuatan animasi drawing dengan video scribe adalah kita sudah bisa melakukan publish atau render video scribe kita dengan cara mengklik tombol publish ini. Saya pilih di sini untuk menyimpannya pada PowerPoint. Inilah sesi pembuatan, inilah sesi akhir proses render dari file video scribe yang saya buat.